Okay, let's go. Okay, let's go. Menyoroti rencana Indonesia yang akan mengirimkan pasukan TNI ke jalur Gaza, media Israel ini menyebut hadirnya pasukan ini membuat Indonesia menjadi negara pertama yang mengirimkan tentara ke jalur Gaza. Laporan ini dituliskan oleh media Israel Khan News pada Senin 9 Februari 2026. Media Israel menyebut Indonesia mengirim pasukan sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional atau ISAF. ISAF selama ini menjadi bagian dari fase 2 gencatan senjata yang dirancang oleh Amerika Serikat. Han News juga melaporkan bahwa pasukan Indonesia akan tiba dalam beberapa minggu ke depan. Media Israel menyebut bahwa langkah RI bertepatan dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Donald Trump. Han News juga menyebut nantinya Indonesia yang tiba di jalur Gaza tak boleh melakukan konfrontasi dengan pasukan Hamas. Pasukan TNI disebut harus mengawasi garis gencatan senjata dan menangani masalah di perbatasan. 15 pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM yang terbabit dalam aktiviti tidak bermoral dikaitkan dengan budaya Yeye dalam kem tentera akan diambil tindakan termasuk pendakwaan di Mahkamah Tentera. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, Kementerian Pertahanan mempunyai peraturan disiplin yang jelas dan tidak membenarkan sebarang perlakuan yang mencemarkan budaya ketenteraan sama ada membabitkan Tentera Darat Malaysia TDM, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Menurut beliau, sekiranya berlaku pelanggaran disiplin, tindakan akan diambil di peringkat dalaman melalui penubuhan jawatan kuasa siasatan sebelum kes berkenaan dibawa ke Mahkamah Tentera untuk pengadilan. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kembali lagi di Garuda Japan, channel yang membuat tentang prestasi juga kontra narasi ini ya, terutama dari negara-negara jiran. Ya, topik kali ini kita akan membahas tentang Indonesia adalah negara pertama yang akan mengirim tentara pasukan perdamaian. Ini yang dibentuk oleh kemarin rapat dengan Donald Trump, Board of Peace ya. Yang waktu itu Malades nggak diundang ya. Padahal udah muji-muji, PMX udah sibuk muji-muji kemarin. Tahu-tahu nggak dianggap. Jadi Indonesia positif, media-media asing sudah memberitahu, termasuk media dari Israel sekalian, ini mengirim 8.000 pasukan ya. Ini luar biasa sekali menurut saya. Dan sebelum kita teruskan, kita jangan lupa ucapkan salam Yeye, what's up? Ini pasukan Yeye nanti saya akan pertanyakan juga, ini mau saya bahas juga nanti nih. Banyak teman-teman yang suka ngelihat saya tertawa ini ya. Oh ya, ada yang nanya, Bang, kenapa pakai jaket terus? Oh, di sini lagi musim dingin, lagi winter. Walaupun pakai heater sekarang, tapi heaternya tuh sekitar 20 derajat ya, masih dingin lah kalau pakai kaos oblong aja. Oke. Yang akan saya bahas di sini betapa saya ikut bangga dengan militer Indonesia yang jelas sangat diperhitungkan di geopolitik sekarang di dunia, dihormati dan telah berpengalaman di berbagai konflik, menjaga daerah-daerah perbatasan atau daerah-daerah atau negara-negara yang berkonflik. Itu kita sudah punya pengalaman. Yang kedua, ini menunjukkan fungsi dan power dari Indonesia di geopolitik. Ini terus terang, kalau nggak Pak Prabowo keras waktu sidang di PBB kemarin yang sempat terkenal pidatonya itu, dengan memberikan solusi nyata, mungkin sampai sekarang itu Israel masih tetap ngebomin Palestina, ngebomin Gaza. Mungkin 100.000 orang lagi mati itu.
Tapi karena Pak Prabowo jelas, simple, bukan cuma teori-teori, dia sanggup memberikan solusi nyata. Dan beliaulah yang pertama ngomong kami siap mengirim 20.000 pasukan. Jadi bukan hanya teori-teori yang nggak jelas. Dan itu membangkitkan keberanian negara-negara lain di dunia. Dan tentu saja membuat Amerika terkesima. Dan Donald Trump, dia orang bisnis. Dia menyukai orang yang punya ngomong ada aksi. Nah, beliau terkesima dengan keberanian Pak Prabowo, pidato yang begitu hebat, yang membuka mata dunia bahwa solusi ngadapin konflik ini adalah two-state solution, pengakuan dua negara merdeka. Terus harus ada pasukan negara yang berani mengirimkan pasukan perdamaian di sana. Dan Indonesia sebagai pelopor, dan Indonesia lah yang pertama, saya masih ingat itu, sanggup mengirimkan pasukan. Ini respect dari saya, dan itu dibuktikan. Jadi kita udah, media-media asing ini udah positif, kita pasukan pertama untuk gelombang pertama akan mengirimkan 8.000 pasukan dulu, kemudian Turki, kemudian Italia ikut gabung. Jadi ini luar biasa sekali menurut saya. Ini juga para hater, pembenci pemerintah saat ini, rejim Pak Prabowo, sekarang Anda bisa buktikan. Kita lihat yang nyata-nyata aja. Ya, sejak mulai zaman Jokowi lah ya, sampai Pak Prabowo sekarang, itu jauh sekali kemajuan Indonesia. Negara yang selama ini kaya karena mencuri SDA kita, itu ketar-ketir sudah. Makanya koruptor, impor, ekspor, ketar-ketir. Koruptor tambang, perkebunan, ketar-ketir. Pokoknya semua ketar-ketir. Jadi nggak heran mereka bayar banyak sekali influencer. Saya tadi mau bahas sebenarnya ada satu influencer. Katanya Upin Ipin bikin film tentang sawit, lucu sayang. Coba jelekin Indonesia, padahal dia sendiri udah duluan ya. Begitulah luar biasanya. Dan kita bahas ini dulu. Sebenarnya saya banyak yang saya mau bahas tentang mahasiswa. Ada teman-teman kasih kemarin itu yang mahasiswa Indonesia yang nomor 1 di mobil listrik di Qatar kemarin. Itu luar biasa sekali prestasinya. Belum sempat saya bikin. Ada lagi satu orang tamatan SD di Sulawesi atau di Kalimantan itu bisa bikin pesawat. Indonesia yang katanya IQ 78, sementara yang IQ tinggi cuma bisa buat belacan. Oke, itu saja. Saya salut, support pemerintahan sekarang. Kalau kalian ingin Indonesia maju, supportlah pemerintahan sekarang. Sekali lagi saya omongin, saya bukan tim sukses Prabowo. Saya nggak terikat dalam mana-mana politik di Indonesia. Saya diaspora yang hanya melihat dengan jujur ya kemajuan Indonesia. Ya, dukunglah. Kemarin dia bahas itu, Benik sudah bahas juga tuh, ngomong masalah, bayangin Indonesia tuh, genteng aja diekspor tuh, dari Malaides dan Korea Selatan. Bayangin. Diperbudak negara kita itu. Genteng, padahal kita bisa bikin sendiri di Indonesia. Alatnya tuh diekspor dari Malaides. Coba bayangin Malaides, Singapura, negara-negara tetangga Indonesia itu kaya raya dengan modal mencuri sumber daya alam dan memperbodoh Indonesia selama ini. Jadi yang sakit hati dengan Pak Prabowo itu banyak sekali. Selama ini mereka cuan sana-sini, koruptor sana-sini, perbodoh, jual belikan bangsa. Sampai aspal aja katanya import. Aspal buton itu apa gunanya? Bayangin. Itu pernah saya ingat Pak Jokowi juga nyinggung itu. Ini genteng, bayangin. Genteng yang diimpor itu ada lagi katanya bahan asbes. Gila. Nanti saya bahas dah. Untuk saat ini, apa kabar askar dari neraka?
Sudah sulah apa beryeyeria aja juga. Prestasinya ye aja kayaknya ini. Macam mana nih ngaku askar dari neraka. Itu saja video kali ini. Silakan teman-teman komen di bawah. Saya ucapkan dulu congratulations untuk mahasiswa yang menjuarai perlombaan teknikal mesin listrik itu nggak salah yang di Qatar. Terus satu lagi abang yang bisa bikin pesawat dari mesin Honda Ninja apa kalau nggak salah itu. Pada tamat SD aja dia. Luar biasa sekali. Indonesia. Terima kasih buat subscriber saya. Enjoy video penutupan. See you next time. Bye-bye. Singing through the smoke tonight, holding every photograph like a trembling little light. Meskipun sempat ada perdebatan soal Indonesia yang gabung ke Board of Peace, namun di sisi lain, hal itu membuka peluang Indonesia untuk jadi negara yang benar-benar bisa berperan secara langsung untuk menjadi bagian dari upaya menciptakan perdamaian di jalur Gaza Palestina. Ya, terbaru, media-media besar dunia seperti Al Jazeera, Al Arabiya, The Eyes of Middle East, bahkan media-media di Israel telah mengonfirmasi jika Indonesia akan jadi negara pertama yang mengirimkan pasukan ke Gaza, di mana diperkirakan dalam waktu dekat, pasukan itu sudah tiba di jalur Gaza Palestina. Lantas, apa tugas dari prajurit Republik Indonesia di Gaza nanti? Berapa lama mereka akan menjaga Gaza? Apa reaksi publik internasional melihatnya? Kami telah merangkum hal tersebut, so tetap stay tune di video untuk melihat langkah konkret yang dilakukan Indonesia untuk perdamaian Gaza. Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengirim pasukan militer ke Gaza, Palestina sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian internasional. Nantinya, pasukan Indonesia akan menjalankan tugas-tugas penjaga perdamaian seperti pengamanan wilayah, pengawasan pelaksanaan gencatan senjata, serta mendukung distribusi bantuan kemanusiaan. Langkah ini mendapat perhatian media internasional yang menilai komitmen Indonesia sebagai sinyal kuat keterlibatan aktif dalam upaya perdamaian Timur Tengah. Lalu, apa kata media asing soal pengiriman ribuan personel TNI ke Gaza? ABC News melaporkan, langkah Indonesia yang bersiap mengerahkan hingga 8.000 tentara ke Gaza menjadikannya negara pertama yang secara terbuka berkomitmen dalam misi perdamaian multinasional di wilayah konflik. Pengumuman dari Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dinilai sebagai indikasi paling kuat bahwa Indonesia akan memainkan peran penting dalam International Stabilization Force yang berada di bawah mandat Dewan Keamanan PBB. ISF sendiri berada dalam kerangka Dewan Perdamaian yang dipimpin Presiden AS Donald Trump. Pasukan ini bertugas mengamankan wilayah perbatasan Gaza serta memastikan kawasan tersebut bebas dari militerisasi. Namun, ABC mencatat belum ada kepastian mengenai waktu pengarahan.